Keke itu apa adanya? Keke bukan boneka. Ih, memaksakan. Apa? Ke boneka. Yang mana ya? Katanya sehari 15, berapa? 5 hari 15.000, 15 juta. Nggak tahu tuh, yang kayak gimana tuh. Bukan boneka, itu fenomena. Hanya settingan. Aku bukan bonekamu yang bisa kau suruh-suruh dengan seenak udel. Sorry, saya nggak hafal. Sorry, ini lagu tadi tuh enak juga ya. Apa tadi tuh? Aku bukan bonekamu. Wah, selamat itu ya. Siapa namanya tadi? Kekei bukan boneka ya, Rud ya? Kekei bukan boneka. Nah, Golagong TV, sketsa fenomena hidup kita, episode Kekei bukan boneka. Sketsa itu tentang fenomena hidup kita. Sketsa fenomena hidup kita. Saya Golagong, orang kampung, suara dari kampung, penyeimbang suara-suara sumbang dari Jakarta. Nah, di era new normal, pandemi virus corona atau pandemi COVID-19, tiba-tiba ke ruangan kerja saya ini ada satu nama, Kekei, bukan boneka. Jadi saya penasaran. Beberapa kawan bilang dalam 5 hari, 4 hari 12 jutaan. Saya coba searching. Saya kaget. Secara fisik, saya memiliki kekurangan cacat. Tapi kalau lihat Kekei tadi secara fisik, saya jadi teringat Ucok Baba. Ya, kecil. Ya, secara performance, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian buat Kekei. Jadi Kekei secara fisik tidak beruntung seperti kita. Kalau dibandingkan dengan Yuni Shara, dengan Nikita, itu jauh sekali seperti bumi dan langit. Seperti The Beauty and the Beast. Bahkan saya pernah mendengar katanya dia menikah dengan artis sinetron dan ganteng. Di dalam manajemen seni saya curiga itu adalah salah satu settingan ya. Beberapa artis pernah mengaku juga. Misalnya Andika Kangen Band, dia berani menerima bayaran 80 juta, 100 juta untuk mendongkrak popularitas si artis pendatang baru itu. Di sini saya tidak tahu siapa yang didongkrak. Laut, gunung, angin, purnama, senja, itulah Roy. Buku panduan para petualang. Dapatkan di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Balada si Roy. Kembali ke sketsa. Jadi saya mau bicara soal Kekei bukan boneka. Ini memang agak sensitif. Tapi ketika saya menonton, saya harus akui bahwa memang secara fisik Kekei itu kalau dalam skala rating 1-10 mungkin dia sekitar 4 atau 3. Tapi itu ternyata tidak membuat Kekei patah semangat. Ini yang bagi saya acungi jempol. Saya sendiri tadi memiliki kekurangan. Jadi memang orang-orang yang memiliki kelebihan, tadi saya membandingkan antara Kekei dan Nikita, ya tentu seperti bumi dan langit. Tapi dua orang ini termasuk orang yang mensyukuri. Kekei menghadapi ujian, mungkin dia dibully, mungkin dia dinyinyiri dengan kontennya ini. Tapi bagi saya justru disitulah kelebihan Kekei. Begitu juga Nikita Mirjani. Dengan kelebihan fisiknya yang seksi, bibirnya yang lower, dia bisa memanfaatkan potensinya untuk menghidupi keluarganya. Jadi di dalam industri kreatif, talent seperti Kekei atau Nikita itu aset. Saya pernah 12 tahun di RCTI. Hampir setiap hari saya meeting kreatif, mencari konten yang menarik, yang bisa mendatangkan uang. Jadi ukurannya itu ada 3. Pertama, something new, harus sesuatu yang baru. Kedua, crazy idea. Ketiga, sharing profit, harus mendatangkan uang yang banyak. Itu sebelum ada YouTube ya, dari tahun 2008 ke bawah. Tiap hari kami pusing, orang-orang kreatif, mencari-cari siapa sebetulnya
orang yang bisa mendongkrak program yang kami buat. Muncullah Olga, muncullah Tukul, muncullah siapa lagi yang tidak punya perform yang bagus ya? Olga, Tukul, Sule agak lumayan lah. Uya Kuya juga sebetulnya secara fisik waktu awal tuh perform mereka orang-orang yang tidak memiliki, berbeda tentu dengan si siapa Sugiono, Christian Sugiono, berbeda dengan siapa lagi yang ganteng-ganteng itu, siapa lagi ingat ya di host yang ganteng-ganteng ya? Irfan Hakim lumayan. Irfan Hakim juga termasuk, saya pernah megang program dia. Dulu ada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Banyak host-host yang ganteng secara fisik sehingga dia menjadi mannequin ya. Disampirkan wardrobe apapun jadi pantas gitu. Nah, kalau orang-orang yang tidak memiliki perform bagus fisik, biasanya dikasih pakaian-pakaian yang norak, ngejreng, supaya memang tahu bahwa itu didesain. Nah, Keke ini ketika ada YouTube sehingga TV dipindahkan ke saku celana, nah Keke ini orang-orang yang kreatif. Ada lagi Pak Endul. Pak Endul tuh orang desa yang pura-pura blow on ya, tapi dia ternyata seorang guru. Nah, jadi ketika era digital ini, kemudian YouTube membuat kita menjadi kreatif, semuanya diberi kebebasan. Seperti Atta Halilintar. Atta Halilintar lumayan secara perform ya. Dia muncul dari kaum terdidik, terpelajar. Tapi itu tadi, dia kreatif. Banyak orang yang secara fisik seperti Atta, beruntung, punya keluarga bahagia, tapi dia cukup puas sampai di situ. Sehingga tidak kreatif. Nah, Atta ini lain. Nah, di seberang Atta ada Pak Endul, ada banyaklah YouTuber-YouTuber yang luar biasa. Nah, sekarang Keke. Jadi sekali lagi, saya sebagai orang kreatif, begini, ya, saya mikir belum tentu apa yang saya lakukan di RCTI dulu bisa sesuai dengan YouTube. Saya punya konten, tapi juga belum luar biasa. Sudah 1 tahun, konten-konten saya masih di bawah 3.000. Ada yang sudah tembus 3.000. Tapi untuk jutaan, bagi saya itu sesuatu yang mustahil. Barangkali bonus mungkin ya, kalau misalnya ada konten. Tapi tidak apa-apa. Saya siar literasinya, Keke dengan hiburannya. Jadi yang paling penting adalah ketika kita menonton, kosongkan pikiran kita, jiwa kita, buka seluas-luasnya, terima informasi itu. Ya, kalau kita tertawa, kita merasa terhibur, berarti konten itu sudah berhasil. Nah, ketika saya menonton tayangan, saya tadinya pikir Cinderella apa ya? Naik becak turun, lalu aku bukan bonekamu yang bisa kau suruh-suruh. Nah, terlepas katanya ada isu-isu itu menjiplak, bagi saya konten itu menarik. Sketsa, fenomena hidup, hidup kita. Golagong TV, tentang literasi, semua ada di sini.